makin tua dan lama, namun roh dan jiwa makin kokoh dan teguh. Ayo mari melanjutkan pelayananmu, jangan diam, tetaplah berteguh. Dalam kasih Kristus kita kan dikuatkan, meneruskan panggilan melayani. Salam, selamat malam, Opa, Oma yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus. Puji syukur pada malam hari ini kita boleh kembali dipertemukan dalam program saya dan PKLU membaca Alkitab bersama. Perkenalkan, saya Oma Endang Listiawati Sunario, anggota PKLU Jemaat GPIB Petra Bogor. Ajar kami melakukan firman-Mu Tuhan, dalam kata dan tindakan turut maksud-Mu. Ajar kami tidak sombong, angkuh dan bebal, tapi hidup bijaksana, selalu merendah. Sebelum kita membaca Alkitab dan merenungkan SBO pada malam hari ini, mari kita berdoa. Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan surga, sebelum beristirahat malam hari ini, kami kaum lanjut usia GPIB datang kepadamu dengan penuh kerendahan hati untuk membaca dan merenungkan firman-Mu. Berkati kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu ya Bapa, agar kami dapat mengerti dan dapat memahami serta melakukannya di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, ampuni salah dan dosa kami. Amin. Pembacaan Alkitab pada malam hari ini terambil dari Kitab Mazmur pasal 97 ayat 9 sampai dengan ayat yang ke-12 yang menyatakan, sebab Engkaulah ya Tuhan yang maha tinggi di seluruh bumi. Engkau jauh lebih mulia daripada segala ilah. Hai orang yang mengasihi Tuhan, bencilah kejahatan. Dia yang memelihara nyawa orang yang dikasihinya akan melepaskan mereka dari tangan orang fasik. Terang sudah terbit bagi orang benar, dan sukacita bagi orang yang tulus hati. Bersukacitalah karena Tuhan, hai orang-orang benar, dan pujilah namanya yang kudus.
Demikianlah pembacaan Alkitab pada malam hari ini. Opa Oma yang diberkati Tuhan, kita akan membacakan renungan Sabda Bina Umat dengan judul Kasihnya Memelihara Orang Benar. Yang ditekankan di sini adalah ayat 11. Terang sudah terbit bagi orang benar dan sukacita bagi orang yang tulus hati. Pada bagian ini Mazmur memunculkan keberadaan orang-orang yang mengasihi Tuhan. Orang-orang itu adalah yang selama ini tersembunyi atau berada dalam cengkeraman orang-orang fasik, sehingga nyawanya terancam dan kebenarannya padam. Orang yang tulus hati malah bersedih karena dikecewakan, bahkan dikhianati. Dalam kenyataan hidup sehari-hari, orang fasik atau orang jahat terlihat jauh lebih berkuasa dari orang benar. Orang fasik seperti memiliki keberanian dan kekuatan yang lebih untuk menguasai orang lain. Terlebih orang baik dan tulus sebenarnya bukan orang fasik yang lebih kuat, tetapi orang baik dan tulus seringkali memilih untuk menjaga kedamaian hidupnya. Dengan membiarkan orang fasik mendapatkan apa yang diinginkan. Ibarat dalam sebuah gedung pertunjukan, orang benar dan tulus akan membiarkan orang fasik menguasai panggung. Karena orang baik dan tulus tidak melihat panggung kehidupan sebagai satu-satunya tempat untuk berkarya ataupun berkiprah. Panggung yang dimaksud adalah tempat di mana semua mata tertuju. Seperti umpan berita di media sosial, kegiatan pelayanan, kegiatan kemanusiaan di masyarakat, dan lain-lain. Mereka dengan rela hati bekerja di balik layar, sehingga orang fasik yang menguasai panggung atau mendapat banyak perhatian seolah lebih banyak daripada orang baik dan tulus. Mazmur ini memberi gambaran bahwa Tuhan mengasihi dan memelihara nyawa orang-orang benar dan tulus. Dalam pergaulan di media sosial, orang yang benar dan tulus, yang tidak suka muncul di panggung, justru menjadi sasaran empuk untuk dipersekusi. Karena mereka diam saja, enggan merespon, dianggap takut dan terlalu lemah untuk melawan. Sekarang percayalah bahwa Tuhan akan menerbitkan harapan bagi orang baik dan tulus, supaya kita percaya bahwa ketulusan dan kebaikan hati itu diperhitungkan Tuhan. Amin. Ajar kami mau bersabar, juga bertekun, dan selalu ucap syukur
dalam tiap hal. Ajar kami memaafkan dan melupakan kesalahan orang lain karena kasih-Mu. Ajar kami memahami orang berkeluh dan memberikan pengharapan bagi yang perlu. Opa Oma yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, mari kita berdoa. Terima kasih Bapa atas firman-Mu yang baru saja kami dengar dan kami renungkan bersama Oma Opa dimanapun kami berada. Lewat renungan Sabda Bina Umat malam ini, kami meyakini bahwa Engkau Tuhan yang Maha Tinggi di seluruh bumi. Engkau jauh lebih mulia dari segala ilah. Ajarlah kami untuk menempatkan diri-Mu dalam setiap wujud penyembahan kami, sehingga kami memperoleh kebenaran yang bersumber dari-Mu. Berkatilah setiap pengurus Dewan PKLU GPIB dalam menyusun program dan pelayanan mereka agar dapat berjalan dengan baik. Kami kaum lanjut usia GPIB tetap memohon Tuhan memberikan kami kekuatan dan kesehatan di usia bahagia kami. Bahkan Tuhan juga memberikan kesehatan dan kebahagiaan bagi anak cucu kami. Kami juga mohon penyertaan Tuhan untuk waktu istirahat kami malam ini. Dan bangunkanlah kami esok pagi dengan tubuh yang sehat dan diberkati. Ampuni salah dan dosa kami ya Bapa. Hanya dalam nama Tuhan Yesus sumber kekuatan dan penolong kami yang setia, kami sudah berdoa. Amin. Selamat malam Oma Opa, selamat beristirahat, Tuhan Yesus memberkati. Salam. Janganlah redup gairah dan semangatmu, haruslah tetap tekadmu.